Dan dari pengalaman saya dapat banyak yang saya dapat simpulkan, yakni Allah menciptakan ciptaannya dalam sebaik-baik kondisi. Jarang sekali saya lihat ada ikan yang badannya transparan, dan di laut dapat saya temukan ikan jenisnya seperti itu. Dan bahkan saya baru tahu ada. Saya pergi ke masjid lagi untuk melaksanakan tarawih, dan di sana saya juga sekaligus tadarusan bersama teman-teman saya. Selepas tadarusan kita pulang dan bermain yang namanya kalambor. Setelah bermain, teman saya punya ide untuk mancing. Habis itu kita mancing di belakang rumah saya, tepatnya di dermaga. Habis itu kita mancing dan mendapatkan ikan beberapa. Setelah itu hujan melanda kita. Habis itu kita pulang, dan mereka pun menginap di rumah saya. Setelah subuhnya kita bangun jam 3 untuk makan sahur. Makan sahurnya ikan yang kita dapat tadi. Habis itu pas subuh tiba kita berangkat ke masjid. Habis subuh kita jalan-jalan ke pantai menunggu terbitnya matahari. Setelah terbit kita pulang ke rumah masing-masing dan melaksanakan aktivitas yang disuruh oleh orang tua. Ketemu keluarga dari Bali, dari beragam-ragam lah. Setelah itu menjalani hari seperti biasa sampai 4 hari setelah Lebaran. Kalau enggak 5 hari setelah Lebaran, saya pergi ke Jombang untuk ziarah ke makam saudara, sekalian mau silaturahim juga. Di dalam perjalanan saya tidur soalnya jauh, 3 jam perjalanan. Setelah itu sampai sudah ke makam, terus maaf-maafan, saya pulang. Setelah itu sampai di Lamongan sekitaran jam 4 sampai jam 5-an sore. Sesampai di rumah sudah disajikan oleh orang tua makanan yang spesial. Setelah itu sebelum hari raya H-1 pas, saya bersama ayah dan kakak saya pergi untuk ziarah makam ke kakek dan nenek saya. Di sana ditemenin sama saudara-saudara sepupu juga. Setelah itu hari H, saya sholat idnya itu pergi ke masjid yang ikonik di Lamongan, yakni Masjid Namirah. Di sana sama keluarga saya. Setelah pulang dari Namirah, saya bersama keluarga pergi untuk ke tetangga-tetangga, saling bermaaf-maafan, silaturahmi. Setelah selesai, lanjut ke saudara-saudara ayah saya. Lalu sorenya pergi ke rumah nenek saya yang masih ada di Lamongan bagian desa, ya. Di sana sampai 2 harian. Setelah itu, setelah hari raya Idul Fitri selesai, seminggu setelah hari raya Idul Fitri, di Lamongan ada hari raya Kupatan. Di situ orang-orang bikin lontong ketupat bersama
sayur lodeh. Nah, dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga gitu. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan lebaran saya di rumah. Sepulang dari Aramat, baru berlanjut kepada H-1 lebaran, saya pergi ke rumah nenek untuk membantu membersihkan gudang karena gudangnya udah lama nggak dibersihkan. Di dalam gudang di rumah nenek saya menemukan banyak sekali barang-barang di masa pas saya kecil, dari Hot Wheels, terus habis itu mainan-mainan lainnya. Terus yang paling bikin saya kaget itu ada box Gundam. Pas saya buka itu isinya setengah jadi, akhirnya saya ambil. Eman. Terus keesokan harinya pada saat Idul Fitri saya tidak sholat di Masjid Al-Akbar karena mbah saya sudah lumayan tua, jadi saya ke Masjid Al-Hikmah, soalnya jalannya cukup mudah dilewati. Setelah sholat Idul Fitri saya kembali ke rumah, lalu biara bermaaf-maafan sama keluarga saya, bapak, ibu, tante, kakek, nenek, adik saya. Lalu foto sebentar, setelah itu lanjut biara ke rumahnya saudara ayah di daerah Menanggal. Setelah dari Solo, akhirnya saya kembali ke rumah. Di rumah saya menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu ya nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu, kemudian beresin kamar. Kadang kalau saya lagi lapar, saya bikin mie. Saya sama keluarga jaga kubur, nyekak dulu di kuburannya kakek saya. Setelah itu kumpul-kumpul keluarga, lalu masak makanan buat acara Idul Fitri besok. Setelah itu waktu hari raya saya sekeluarga sholat Idul Fitri di dekat rumah, masjid dekat rumah. Setelah sholat Idul Fitri kami maaf-maafan sama tetangga sebelah. Setelah itu langsung kumpul keluarga besar di rumah Pak D saya. Setelah sampai sana kami maaf-maafan, silaturahim, maaf-maafan, dan setelah itu refreshing sama keluarga, liburan ke Jogja. Saya di Semarang bertemu dengan sepupu saya, keluarga saya. Sampai saya di Semarang itu sampai Lebaran, salat Idnya di Semarang. Setelah Id kami semua maaf-maafan, dan karena ayah saya mau ke Boyolali untuk bertemu dengan keluarganya dan sekalian sejarah, jadi kami ke Boyolali. Sampai di Boyolali kami sekeluarga maaf-maafan dan ziarah. Setelah selesai semua itu, setelah duhur keluarga pergi ke Jogja untuk bertemu keluarga juga. Di Jogja saya sama keluarga saya sama sepupu saya kemarin yang di Semarang untuk main-main di Jogja. Waktu sampai Sidoarjo saya langsung sholat zuhur dan persiapan mandi, terus langsung ke rumah sakit jenguk nenek saya. Terus beberapa hari kemudian saya bukber sama teman pondok di Sidoarjo. Langsung waktu itu saya berangkat dari rumah jam 12, jemput dulu ke stasiun menggunakan mobil, terus kembali ke rumah teman saya, menunggu teman saya persiapan, langsung berangkatnya agak telat jam 5, terus kena macet, akhirnya buka di jalan. Ketika saya berbuka, orang tua saya menyambut dengan spesial karena saya pulang di rumah. Lanjut sampai hari Lebaran tiba, paginya saya sholat Id di masjid komplek. Setelah sholat, saya pulang ke rumah, salim-saliman, minal aidin ke orang tua, kakak-kakak saya dan adik saya.
Setelah itu saya foto keluarga. Setelah foto keluarga, saya keluar dari rumah, disuruh orang tua saya untuk muter komplek, lebaran dengan orang-orang komplek lah. Setelah lebaran dengan orang-orang komplek dan tetangga-tetangga, saya langsung ke pasar minggu untuk ke rumah nenek saya. Setelah rumah nenek saya udah lebaran rumah nenek saya, makan-makan. Setelah itu saya malamnya langsung ke Lampung naik kapal. Setelah nyampe Lampung, saya ke rumah nenek saya lagi untuk bermaaf-maafan dengan keluarga nenek saya. Dari Lampung saya ke pantai sama keluarga. Setelah dari pantai langsung hari itu juga pulang ke Jakarta. Setelah lebaran telah selesai, saya aktivitas di rumah, saya membantu orang tua jagain adik, terus cuci baju, nyapu dan ngepel dan lain-lain. Saya sekitar jam 30 menit sebelum maghrib saya sudah berangkat ke NK Cafe untuk melakukan buka bersama teman-teman SMP dan teman-teman SMA. Setelah saya buka bersama di sana, saya melakukan sholat maghrib terlebih dahulu, lalu baru makan besar. Setelah buka puasa, setelah itu melanjutkan sholat maghrib dahulu. Setelah sholat maghrib, saya baru makan-makan. Setelah bukber selesai, saya, Hasbi, dan Vero memutuskan untuk berjalan-jalan dahulu sebelum melakukan kegiatan yaitu mini soccer. Saya, Hasbi, Vero jalan-jalan mengitari Malang. Setelah mengitari Malang, waktu pun tiba untuk mini soccer. Dan saya mini soccer di sana sama Hasbi, Vero, dan alumni SMP. Di tanggal 30 ini saya di sore hari bersama adik saya pergi untuk mencari jajanan untuk buka. Saya membeli di alun-alun kota Malang. Kemudian di malam hari setelah tarawih, adik saya mengajak saya untuk nonton film. Namun saya tolak. Ketika di H-2 ingin lebaran, saya mengikuti adik saya latihan takbiran akbar. Jadi di Yogyakarta kemarin itu ada lomba keliling kampung. Per kampung itu mengirimkan satu brigade mereka, seperti jalan-jalan santai namun ada koreografinya, dan juga seragamnya nanti biasanya ditentukan ketua RT-nya sendiri per RT. Saya melihat adik saya latihan takbiran, dia kan menjadi yang memegang gendang kecil-kecilan itu. Kemudian ketika selesai mengantar adik saya latihan, saya kembali ke rumah dan istirahat karena keesokan harinya adik saya tampil. Ketika saya menyaksikan adik saya tampil, ternyata malah acak-acakan karena adik saya banyak bolos ikut latihan, sehingga adik saya bersama teman-temannya hanya juara di bagian koreonya. Jadi di bulan Syawal kemarin saya melakukan agenda diving atau menyelam di dalam laut, dan jaraknya sebenarnya cukup dalam, yakni 15 meter. Dan di laut tidak semenyeramkan yang kita pikirkan, malah banyak spesies jenis ikan yang mungkin belum pernah kita lihat. Saya sendiri setelah pertama kali diving, saya juga pengen diving lagi saking serunya itu. Dan jadi saya divingnya 2 kali, di pesisir pantai sama agak ke tengah laut. Dan di tengah laut ini ada kapal Amerika yang
terdampar tahun 42. Dan kemudian karena pertama kapal ini berada di dekat Pulau Lombok, dan akhirnya Gunung Agung pun erupsi membawa kapal ini ke daerah yang namanya Tulamben. Nah, tempat ini yang dijadikan spot untuk diving, dijadikan tempat wisata juga. Nah, untuk biaya divingnya sebenarnya cukup mahal, 900.000. Cuman itu sudah 2 kali diving dan sama fotonya juga, jadi bisa dibilang cukup murah untuk apa yang kita dapat. Dan dari pengalaman saya dapat banyak yang saya dapat simpulkan, yakni Allah menciptakan ciptaannya dalam sebaik-baik kondisi. Jarang sekali saya lihat ada ikan yang badannya transparan, dan di laut dapat saya temukan ikan jenisnya seperti itu. Dan bahkan saya baru tahu ada karang